Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Reka Saputra. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam kebaikan. Oke, di video kali ini ada dua topik pembahasan. Yang pertama, ada satu partai persatuan yang sedang tidak bersatu, gitu, yaitu Partai P3. Dan yang kedua, saya akan menyinggung sedikit yang lagi rame, yang lagi viral di mana-mana videonya, yaitu tepuk sakinah. Tepuk sakinah. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like dan subscribe channel ini supaya channel saya bisa lebih berkembang. Oke, yang pertama yaitu Partai Persatuan Pembangunan P3. Terjadi kerusuhan beberapa hari yang lalu di Muktamar ke-10. Penyebabnya yang saya bisa pahami yaitu telah terjadi dualisme kepemimpinan di Partai P3. Jadi ada dua kubu. Dua kubu ini sama-sama mengklaim bahwa mereka adalah pimpinan yang sah, pimpinan partai yang sah. Sebetulnya katanya Partai P3 ini sudah terjadi keretakan atau ketidakharmonisan setelah pemilu 2024 kemarin. Karena Partai P3 gagal masuk ke Senayan. Dualisme kepemimpinan atau ada perbedaan pendapat, perdebatan di dalam sebuah partai itu sudah hal yang wajar. Bukan hanya di dalam partai, tetapi di dalam organisasi, bahkan di dalam komunitas atau perkumpulan sekecil apapun, selalu ada perbedaan pendapat. Bahkan jangankan di skala yang besar, di keluarga saja, di suatu keluarga saja, pasti ada perbedaan pendapat. Itu hal yang wajar. Tetapi bisa menjadi tidak wajar. Itu tergantung respon apa yang kita berikan terhadap perbedaan itu. Salah satu contoh yang tidak wajar terhadap suatu perbedaan, yaitu kemarin terjadi di Partai P3. Itu sampai kursi, bukan lagi cekcok, bukan lagi adu mulut, tetapi sampai kursi melayang. Coba. Itu suatu partai, sebuah partai yang mana di dalam partai itu mereka akan mengusulkan calon-calon pemimpin kita di masa depan. Apalagi tidak sesuai dengan namanya. Namanya kan menjunjung tinggi persatuan pembangunan. Tetapi di dalamnya sendiri tidak bersatu. Bahkan kalau gak salah tadi atau kemarin lupa lah, diundang kalau gak salah di liputan 6, perwakilan, bisa dibilang perwakilan dari dua kubu ini. Dalam dialog di televisi pun masih belum ada tanda-tanda atau ciri-ciri titik terang gitu antara dua kubu ini. Masih saling tuduh lah, yang ini mengklaim kata kubu yang satu, kubu yang ini melanggar aturan, melanggar ADART, yang menurut kubu yang ini mereka lah yang melanggar aturan. Jadi masih saling tuduh, saling membenarkan diri sendiri gitu. Jadi seperti masih jauh dari kata kesepakatan. Sangat mengherankan gitu. Ada perbedaan pendapat di suatu partai sampai ricuh, sampai anarkis di muktamar, di acara partainya sendiri. Dan bukan dengan partai lain, dengan warna lain, masih satu partai, masih satu warna. Satu partai aja, satu warna saja, masih satu bendera saja, bisa seanarkis itu. Kursi bisa melayang ke sana kemari. Apalagi dengan partai lain, apalagi dengan warna yang lain, apalagi dengan bendera yang lain. Bayangkan coba, kalau nanti kedepannya ada salah satu dari mereka yang melempar kursi itu, yang anarkis itu, menjadi salah satu pemimpin kita kedepannya. Bagaimana coba? Kesesama teman saja mereka berani mukul,
apalagi ke rakyat. Jangan gitulah, malu dengan nama partai. P3 itu kan salah satu partai yang bersejarah, itu partai yang lama, salah satu partai yang paling tua. Di dalamnya bukan ada para kiai, malu sama para sesepuh gitu. Apalagi kan lambangnya lambang Ka'bah. Jangankan menyelesaikan masalah di negara, di satu bangsa gitu. Menyelesaikan masalah di partai sendiri, di internal sendiri pun kan dipertanyakan. Bisa sampai anarkis seperti itu. Kalau saling dorong lah masih oke lah gitu. Ini kursi loh, sampai lempar kursi. Itu kan di depan petinggi. Di depan petingginya, petinggi partai, kursi melayang ke sana kemari. Gak kebayang sih kalau nanti di salah satu yang anarkis itu menjadi pemimpin kita. Gak tahu bagaimana gitu. Berarti kan masih dipertanyakan cara mereka menyelesaikan suatu masalah. Kalau memang orang-orang yang di dalam itu berkualitas, gak mungkin sampai ada suatu masalah sampai anarkis seperti itu. Kader-kadernya itu mungkin dipertanyakan juga bagaimana perekrutan kader terhadap partai P3 itu. Dan ya minimal tahu diri lah gitu. Kalau belum bisa menguasai diri sendiri, ya jangan masuk partai. Ngapain ya? Urus diri sendiri atau mengontrol diri sendiri saja belum bisa gitu. Apalagi mau mengontrol rakyat, mau mengurus rakyat. Bagaimana caranya? Ya semoga permasalahan ini segera bisa diselesaikan, tidak semakin besar. Karena bagaimanapun P3 adalah salah satu partai besar gitu di Indonesia. Lalu yang pembahasan kita yang kedua, mau sedikit menyinggung yang lagi rame, yaitu tepuk sakinah. Tepuk sakinah ini lagi rame kan, di pernikahan banyak pengantin yang baru mendaftar di KUA dikasih pelatihan tepuk tangan itu. Adapun video-video yang menyebar yaitu ketika akad nikah, ketika di acara dilakukan lagi tepuk sakinah. Menurut salah satu penghulu, tepuk sakinah ini adalah bentuk kreativitas dari KUA. Salah satu cara untuk mengingatkan si pengantin terhadap pilar-pilar pernikahan gitu. Jadi pilar pernikahan itu ada 5. Itu dibuatkan lagu di dalam tepuk sakinah. Dan itu menurut penghulu tersebut adalah salah satu cara untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia. Untuk menjadi salah satu cara masih oke lah, masih bisa diterima gitu ya. Apalagi bisa menjadi salah satu hiburan mungkin. Ketika pernikahan kan suasana tegang gitu. Setelah akad, nah bisa dihibur dengan tepuk tangan itu. Tapi yang mau saya tekankan, mungkin ini sudah dilakukan atau belum. Kalau sudah mungkin bisa lebih difokuskan, kalau belum mungkin bisa sebagai usulan. Itu menghadirkan seorang psikologi kepada calon pengantin. Jadi lebih ditekankan dalam pola pikirnya gitu. Dalam pola pikir si pengantin, misalkan si pria ditanya apa visi dan misi orang tersebut untuk menikah. Lalu jika ada suatu masalah, bagaimana si pria ini, si calon suami ini menyelesaikan masalah tersebut. Kan KUA atau Menteri Agama mempunyai data angka perceraian berapa. Kan ada mungkin rata-rata orang bercerai itu karena apa? Misalkan karena ekonomi. Lalu ditanya ke si calon pengantin, Anda kalau menikah terus ekonomi Anda seperti ini, apa yang Anda lakukan?
Nah, nanti kan si pria ini bisa ketika menjawab ketahuan tuh apakah dia memang sudah menyiapkan planning tertentu untuk menghadapi atau menyiapkan ketika situasi ini terjadi, atau memang kosong, mau nikah aja. Dan kalau ketika si pria tersebut ketika menjawab dan jawabannya dianggap tidak siap untuk menikah, maka disarankan ditunda dulu dan dikasih tahu, Anda sebelum menikah persiapan dulu ini, persiapan dulu ini, persiapan dulu ini. Setelah siap baru datang lagi. Itu. Terus ke si perempuannya. Nah, nanti kan jawaban dia juga bisa dipertimbangkan atau akan terjadi kesepakatan gitu di antara kedua mempelai ini. Misalkan si perempuan, kalau memang ekonominya lagi turun, lalu si suaminya nggak cari cara lain, nggak kerja lain, tidak mencari solusi lain, maka si perempuan akan meminta cerai. Terus si pria juga kan menyanggupi, misalkan menyanggupi, dan si pria juga tahu kalau dia tidak mencari solusi terhadap masalahnya, misalkan masalah ekonomi, maka dia akan kehilangan istrinya. Sehingga si suami akan memaksimalkan terhadap ekonominya, akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan si istrinya. Itu kalau misalkan masalahnya dari ekonomi, termasuk masalah yang lain. Jadi bisa dinilai lah kedewasaannya sampai mana, cara merespon permasalahannya seperti apa. Agar apa? Agar ya kalau ada masalah sedikit nggak KDRT gitu, atau ada masalah sedikit kabur atau gimana. Apalagi kan kalau ada orang-orang yang temperamental, itu kan sangat rentan terjadinya KDRT. Misalkan suami lagi susah ekonomi, terus si istri ngeluh, suaminya gak tahan, temperamental lagi, terjadilah KDRT. Menghindari hal-hal seperti itu. Karena kan gak mungkin nanti misalkan terjadi masalah ekonomi, si suami kerjaannya lagi sulit, terus si istri ngeluh, recok gitu, ngomong terus si istrinya teh. Wajar kan? Misalnya, Bang gimana nih masalah dapur, beras tinggal sedikit. Tiba-tiba si suaminya, tenang sayang, tenang, berpasangan, berpasangan, berpasangan. Kan gak mungkin seperti itu. Gak cukup sama lagu seperti itu. Tapi ya kita harus menyiapkan kedewasaan kedua pengantin tersebut. Dan semoga kalaupun dilaksanakan di saat pernikahan, mungkin lebih baik dilaksanakan di setelah akad. Jadi kan setelah akad berdoa, nah beres, barulah hiburan, kan sudah tegang nih melaksanakan akad, barulah hiburan dengan tepuk tangan itu. Jangan sampai dilaksanakan tepuk tangan itu sebelum akad. Jadi sebelum akad dimulai, misalkan sudah ada meja, sudah siap meja, sudah ngumpul, akad belum dimulai, tapi sudah dilaksanakan tepuk tangan itu. Karena ditakutkan akan mengurangi kesakralan akad nikah. Akad nikah itu kan sakral gitu. Sakral. Nah, kalau dilaksanakan sebelum akad nikah, pas mau akad nikah, sebelumnya dilaksanakan dulu tepuk tangan sakinah, takutnya mengurangi kesakralan. Mending lebih baik setelah akad, setelah berdoa, setelah selesai semua, baru dilaksanakan itu. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian terkait topik pertama, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Persatuan yang sedang tidak bersatu, lalu dengan tepuk sakinah. Tuliskan di kolom komentar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.